Shalom, selamat malam semua pemirsa dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini saya bersama narasumber jauh dari Pulau Bangka akan menjelaskan kasih karunia Tuhan melalui channel kami di Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer di program Miracle, kebanggaan kita bersama. Malam ini tentu sudah hadir bersama dengan kami Bapak Pendeta Sugeng Haryono. Beliau adalah Ketua Sinode Gereja Persekutuan Kristen atau GPKRIS di Indonesia, tentunya yang berpusat di Bangka Belitung atau tepatnya di Tanjung Pinang, Bangka. Dan beliau juga sekaligus menggembalakan salah satu jemaat di Minfo. Shalom Bapak Pendeta, apa kabarnya ini? Shalom Pak Marlon Putar-Putar. Puji Tuhan, aman-aman dalam lindungan Tuhan. Bagaimana keadaan pandemi di Bangka? Tentu sudah melandai ya Pak? Ya, puji Tuhan. Ini beberapa minggu terakhir sudah cukup landai sehingga sebagian gereja sudah mengadakan ibadah secara onsite. Ya, mudah-mudahan semakin membaik. Puji Tuhan. Di gereja Bapak sendiri sudah onsite atau dua-duanya onsite online? Kita sudah 2 bulan lebih ini onsite, tetapi juga ada online. Namun mulai tanggal 3 Oktober kemarin, hanya ibadah ketiga saja yang ada online-nya. Oke. Ibadah 1, ibadah 2, kita full onsite. Puji Tuhan, luar biasa. Memang perkembangan pelayanan Bapak. Dan pertanyaan kedua nih, pendahuluan nih. Bagaimana keadaan ternak B2 di Pulau Bangka? Keadaan apa, Pak? Karena di Sumatera Selatan, Jambi, dan sekitarnya, sudah berapa bulan ini ada wabah ternak B2 itu pada habis semua. Di Bangka bagaimana, Pak? Ini sama, Pak. Jadi posisi kita selama beberapa bulan terakhir memang ini menjadi persoalan. Sehingga sekarang itu harganya melonjak begitu tinggi luar biasa. Setahu saya inilah harga tertinggi selama saya di Bangka. Bayangkan itu seekor anak saja, bakalan itu ya umur 2-3 bulan itu sampai 1.500.000 itu. Wow! Harganya. Iya. Sekarang itu 100 kilonya bisa 10 juta. Itu kotor. Kalau sudah dipotong itu memang bisa, ya kita bisa 300-an ribu 1 kilogramnya. Wow! Ini benar-benar sebuah harga yang dalam tanda kutip sangat menggila sekali begitu. Seumur-umur baru ini. Karena memang langka sekali sekarang. Wow, kalau di Pulau Bangka dengan konsumen yang begitu besar, memang wajar sekali karena hukum ekonomi ya, supply and demand begitu ya. Supply sedikit, permintaan banyak, maka harga melonjak. Wow, ini benar-benar. Bahkan saya dengar ada beberapa yang sampai mengambil dari Jakarta. Pasti. Jakarta dikirim ke Bangka, iya. Ada yang sampai seperti itu. Karena memang kita ini hampir-hampir langka begitu. Apakah ada kira-kira peran untuk memberikan solusi dari pemerintah daerah melalui dinas peternakan? Hal ini setahu saya belum ada solusi yang signifikan. Oke. Ya, sehingga masih menjadi persoalan. Baiklah, itu memang persoalan di beberapa pulau yang kami wawancarai, baik di Pulau Nias, sebelumnya di Pulau Sumatera, persoalan anak-anak Tuhan juga ya, karena itu menyangkut ekonomi, bukan hanya menyangkut selera, gitu ya. Baik, kita tinggalkan persoalan B2, kita masuk persoalan kasih karunia. Pak Pendeta, saya mengikuti perkembangan pelayanan di GPKRIS dan Bapak. Bagaimana, saya mau tahu dulu soal kuantitas pada waktu Bapak datang ke Bangka dengan sekarang, bagaimana progresnya? Sebenarnya saya datang di Bangka itu bulan Juni tahun 97. Oke. Di satu gereja GPKRIS di Parit 3, Bangka Barat. Ya. Namun kemudian 3 tahun lebih kemudian saya pindah ke
GP Kris yang ada di Jalan Minfo itu tahun 2000, Agustus tahun 2000 sampai dengan hari ini. Oke. Nah, tentu yang akan saya ceritakan pelayanan di mana saya sudah 21 tahun melayani. Tahun 2000 saya masuk pelayanan di GP Kris Minfo ini. Dan waktu itu status GP Kris Minfo adalah pos PI. Pos PI dari GP Kris yang ada di Pangkal Pinang. Waktu itu semua pelayanan ditangani oleh GP Kris yang ada di Pangkal Pinang. Iya. Kuantitas jemaat waktu itu tahun 2000 sesuai dengan data yang saya dapatkan, jumlah yang hadir dalam ibadah umum hari Minggu itu ada 40-an orang, lebih tepatnya 44. Itu rata-rata tahun 2000 dari Januari sampai akhir Juli. Wow. 44 orang. 44 orang. Kini Tahun 2019 sebelum pandemi itu berarti 19 tahun kemudian, tentu datanya data sebelum pandemi ya. Ya. Jadi tahun 2019 ibadah kita sudah di atas 500 orang kehadiran anggota jemaat dewasa. Wow. Jadi tidak termasuk anak-anak ya. Kehadiran anggota jemaat dewasa dalam ibadah umum kita tahun 2019 atau sebelum pandemi itu sudah 500 lebih orang rata-rata. Pandemi sudah berlangsung sekitar 20 bulan. Ini jika kita hitung dari bulan Maret tahun yang lalu. Pandemi ini seakan-akan ingin melumpuhkan gereja dengan segala kegiatan dan fungsi-fungsinya. Kenapa saya katakan demikian? Sebab jangankan berpikir dan melakukan untuk yang di luar gereja. Jangankan berpikir dan berupaya melakukan penjangkauan jiwa-jiwa untuk mengurus yang ada di dalam saja, mengurus anggota jemaat, melayani anggota jemaat dalam konteks pandemi itu terasa tidak maksimal. Bahkan anggota jemaat mungkin tidak terlayani sedemikian rupa. Karena itu banyak gereja merasa benar-benar tidak berdaya, merasa tidak bisa berbuat banyak. Banyak gereja yang merasa ingin mundur, bahkan ingin berhenti. Pertanyaannya adalah, haruskah demikian? Tidak. Sebab justru dalam kondisi sekarang inilah gereja ditantang untuk berbuat sesuatu, untuk memberikan pertolongan bagi mereka yang membutuhkannya. Tapi kita sadar betul, pertolongan kita terbatas. Dengan pertolongan kita yang terbatas, kita tidak akan bisa berbuat banyak. Sementara di luar sana, ada banyak orang yang diliputi ketakutan. Ketakutan yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan. Ada banyak orang yang sedang dalam kondisi gundah gulana. Dengan cara apa kita menolong mereka? Tidak ada cara lain kecuali membawa mereka, mempertemukan mereka kepada seorang pribadi. Pribadi yang tidak terbatas, pribadi yang mau dan mampu menolong mereka. Pribadi itu adalah Tuhan Yesus. Pada tahun 2020 atau 1 tahun yang lalu, kita sudah membaptiskan 30 lebih orang. Ada 32 atau 33 orang pada waktu itu. Yang notabene adalah orang-orang petobat baru atau petobat dewasa. Dan pada tahun ini, pada tahun 2021, sekalipun kegiatan gereja kita masih kebanyakan secara online, dan baru beberapa bulan belakangan ini yang diadakan secara onsite, itu pun masih campuran dengan online. Tetapi oleh anugerah Tuhan, kita tetap masih bisa membaptiskan orang. Pada bulan September kemarin, kita sudah membaptiskan 4 orang. Pada tanggal 3 Oktober kemarin,
kita sudah membaptiskan 2 orang. Dan pada tanggal 19 Oktober kita membaptiskan 30 orang. Sehingga di tahun 2021 ini sampai akhir Oktober setidaknya sudah ada 36 orang yang dibaptiskan. Memang ada beberapa dari antara mereka yang adalah anak-anak sekolah minggu kita yang sudah beranjak dewasa atau anak-anak remaja kita. Tetapi sebagian besar di antara mereka adalah petubat-petubat baru yang adalah orang-orang yang usia dewasa. Dan tentu belum lagi di akhir tahun, saya percaya Tuhan pasti akan kirimkan jiwa-jiwa yang juga siap untuk dibaptiskan, tentunya setelah melewati pembinaan. Wow, sebentar, ini amazing, ini miracle benar-benar. Tahun berapa 19 tahun itu peningkatannya dari 44 ke 500. Tentu dong, seorang Pak Sugeng boleh dong bercerita apa yang terjadi. Apakah itu datangan atau hanya hadir begitu aja, atau memang terjadi peningkatan mereka menjadi orang percaya, dibaptis dan sebagainya. Boleh cerita Bapak? Memang tidak bisa dipungkiri ada orang-orang yang katakanlah tidak bergereja sebelumnya terus menjadi jemaat kita. Tetapi jumlah itu sangat kecil sekali. Oke. Sebagian besar 90% lebih adalah mereka orang-orang baru yang berlatar belakang non-Kristen. Ya. Dalam kurun waktu 7 tahun terakhir ya sampai ke tahun 2019 kita bisa membaptis orang antara 40 sampai 50 orang tiap tahun. Wow, itu dia 40 sampai 50 orang per tahun. Wow, itu bahkan tahun 2019 ya. Tahun 2019 kita membaptiskan 1 tahun itu ada 64 orang. 1 tahun membaptiskan dari non ya Pak ya? Ya, dari non. Itu kita baptis, bukan yang kita teguhkan menjadi jemaat kita. Ya. Bukan yang kita sidikan, bukan. Itu dari non terus kita baptiskan. Tahun 2019 saja ada 64 orang. Pak, terus terang ini adalah salah satu gereja yang benar-benar bercerita tentang bagaimana gerakan pertumbuhan ini besar sekali. Pak, boleh tahu cerita, kalau ini bersifat data, nah kita sekarang boleh nggak tahu rahasianya apa, Pak Pendeta? Gereja-gereja lain itu nggak nyampe sebegitunya, ini dahsyat benar. Boleh tahu Pak cerita rahasia di balik semua ini? Jelas, yang pertama, yang terutama rahasianya adalah karena anugerah Tuhan. Amin. Wow, itu jawaban pendeta hamba Tuhan yang rendah hati itu ya. Ini memang sebenarnya anugerah Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Amin. Tetapi saya percaya Tuhan beranugerah itu pasti Tuhan juga tahu. Itu sebagai bentuk penghargaan terhadap usaha anak-anaknya yang lemah. Amin. Kata karena usaha itulah maka Tuhan membuat tidak sia-sia usaha yang dilakukan. Amin. Walaupun semuanya karena anugerah Tuhan, kita bisa berupaya juga anugerah Tuhan. Kita bisa usaha kita nggak sia-sia ya karena anugerah Tuhan. Yes. Itu. Tapi kalau boleh dibilang, yaitu ada hal yang memang kami kerjakan yang menjadi bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Jelas anugerah yaitu karya Allah. 100%. 100% kita percaya semua anugerah Allah, juga nafas kita, hidup kita, gerak kita. Oke, tadi Bapak katakan menjadi bagian. Bolehkah bercerita dalam bagian ini apa yang menjadi bagian Bapak atau metode apa yang Bapak lakukan sehingga sebegitu dahsyatnya orang-orang yang bergabung di GP Kris ini? Oke, terima kasih. Saya senang sekali mendapat kesempatan menceritakan ini. Karena saya percaya ini akan bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Tentu akan saya awali
ini dari posisi kita sebagai seorang pemimpin jemaat. Sebagai seorang pemimpin jemaat, atau gembala jemaat, atau gembala sidang, yang adalah representatif dari gembala agung. Maka seorang pimpinan jemaat itu harus memiliki visi. Seperti kata firman Tuhan. Dalam Amsal, jelas sekali. Bila tidak ada wahyu, maka liarlah rakyat. Bila tidak ada visi, maka kumpulan orang banyak itu tidak akan terkendali. Ini yang sangat mendasar. Ini merupakan prinsip dasar di dalam bergereja. Kalau ini kita konteksnya gereja. Sekali lagi, ini harus dimulai dari seorang pemimpin yang dalam ini gembala jemaat harus memiliki visi. Nah, apa itu visi? Dalam pengertian saya, ya, apa itu visi? Saya yakin banyak hamba Tuhan sudah memahami tentang pengertian daripada visi. Tetapi ini perlu saya sampaikan pengertian yang saya miliki. Visi adalah sebuah gambaran yang terpampang jelas mengenai masa depan yang dikehendaki, yang ditanamkan oleh Allah kepada hamba pilihannya, yang didasarkan atas pemahaman yang akurat tentang Tuhan, tentang diri sendiri, dan lingkungan yang ada. Ya. Itu visi yang saya pahami. Ya, Kan sekarang ini Bapak sudah lah, visi apa yang Tuhan mau pampangkan di hadapan Bapak, yang Tuhan akan berikan. So, bagaimana Bapak mengerjakan visi ini, mewujud nyatakan dalam gerak langkah untuk memenuhi kursi-kursi di GP Kris Minfo? Seorang pemimpin, siapapun dia, sehebat-hebat apapun dirinya, tidak akan mampu berbuat banyak tanpa orang-orang yang ada di sekelilingnya. Apalagi saya yang nggak punya banyak kelebihan. Lebih lagi, nggak akan bisa berbuat banyak. Tetapi puji Tuhan, Tuhan memberi pemahaman kepada saya sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Bahwasanya seorang pemimpin itu bukan melakukan semuanya. Seorang pemimpin harus melakukan bagiannya. Dalam bahasa Alkitab, kitab Efesus pasal 4 ayat 11, jelas sekali. Bagaimana tugas seorang gembala, pengajar, dan sebagainya adalah memperlengkapi orang-orang kudus untuk pertumbuhan, untuk pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Tugas seorang pemimpin adalah mempercayakan tugas pelayanan itu pada mereka. Pak Pendeta, karena nanti pertanyaan ini sangat berkembang. Bapak begitu ininya semangat mempercayakan, memperlengkapi. Apakah Bapak juga melihat ini ada peran dari jemaat-jemaat untuk akhirnya membawa jiwa-jiwa lain kepada Tuhan Yesus? Oh, jelas sekali Pak Marlon ya. Karena ada seorang tokoh yang masih ingat apa yang dikatakan beliau. Ini Ketua EE Internasional, Pendeta John Sorensen. Beliau katakan begini, keberhasilan seorang pemimpin tergantung bagaimana dirinya menduplikasikan orang-orang di sekitarnya. Semakin banyak duplikat-duplikat yang diciptakannya, dalam tanda kutip, maka semakin besar dampak kepemimpinannya. Tetapi sebaliknya, semakin sedikit duplikat-duplikat yang diciptakannya, maka semakin kecil juga dampak kepemimpinannya. Ini mendasar dulu. Lantas apa yang Bapak serukan kepada jemaat? Bapak gimana? Mereka seminar, pelatihan, atau apa yang Bapak buat untuk jemaat yang praktis begitu? Awalnya adalah setelah saya dengan jelas diberi visi oleh Tuhan, kemudian saya kumpulkan seluruh aktivis gereja waktu itu tahun 2006. Sebelumnya kita belum ada visi. Tahun 2006 saya kumpulkan itu setelah saya lulus dari I3, ya, pulang dari I3 waktu itu. Saya kumpulkan 30 orang aktivis gereja. Saya ajak diskusi, saya sampaikan apa yang menjadi pemikiran saya yang sudah saya tuangkan dalam satu diktat mengenai visi gereja yang seharusnya membutuhkan waktu 10 kali pertemuan waktu itu. Setiap hari Senin kalau tidak salah. Setelah kurang lebih 10 kali pertemuan itu kita lakukan, dan mereka semua akhirnya oke begitu. Baru mulai awal Januari tahun 2017, visi itulah yang kita tetapkan menjadi visi kita bersama. Begitu. Kita sampaikan, kita praktek, kita dorong terus-menerus. Dan itu yang menjadi sebuah guide-nya, menjadi petunjuknya sampai dengan hari ini.
Oke, saya ingin tanya lebih agak detail. Dalam pengalaman Bapak, adakah jemaat yang akhirnya benar-benar berjuang membawa jiwa temannya, saudaranya, atau sahabatnya, itu sebenarnya mereka sendiri berperan? Bapak misalnya katakan, padahal Bapak tidak mengenal jemaat yang baru itu gitu loh. Dan mereka sendiri, apakah begitu ceritanya? Sebagian tentu kami kenal karena kami juga terjun ke penginjilan langsung para hamba Tuhan. Ya. Tetapi sebagian besar itu kami tidak kenal. Tiba-tiba datang, ya, tiba-tiba ke gereja, tiba-tiba ikut ibadah. Dan setelah kita telusuri lebih lanjut, ternyata itu dibawa oleh anggota jemaat kita. Oke. Bahkan tidak sedikit daripada anggota jemaat itu yang menjadi perantara, mempertemukan mereka dengan kami seperti itu. Sehingga bagian kami itu hanya memfollow up. Tapi ujung tombaknya adalah mereka anggota jemaat. Wow. Itu keren sekali. Kita patut berbangga. Nah, Pak Pendeta, dari antara beberapa jemaat-jemaat yang akhirnya sebelum jemaat akhirnya dibaptis, boleh nggak cerita kisah membaptis yang seperti apa yang benar-benar Bapak takjub kepada Tuhan peristiwa itu? Artinya karena sangat kerasnya, atau cerita di balik proses membaptis satu keluarga atau berapa keluarga, ada cerita yang paling terkesan. Semua pasti terkesan, tapi yang boleh Bapak ceritakan di tempat ini. Kalau berbicara soal kisah-kisah unik, kisah-kisah istimewa, sebenarnya banyak sekali kisah-kisah yang sangat unik, sangat istimewa, yaitu dari mereka orang-orang baru yang kemudian percaya dan kita baptiskan. Nah, beberapa saja saya ceritakan di sini, ini hanya beberapa. Ya, ada orang yang memang punya latar belakang pemuja, dalam tanda kutip pemuja setan. Yeah. Punya hubungan dengan kuasa-kuasa di luar sana yang begitu besar. Bahkan ada yang berhubungan dengan, maaf sebelumnya, dengan Nyi Roro Kidul sekalipun. Pernah suatu kali, ini 3 hari sebelum kita baptiskan, karena kita punya kebiasaan sebelum dibaptis harus ada doa pelepasan dulu. Oke. Setelah mengikuti pembinaan sekian lama, kita ada doa pelepasan sebelum dibaptis. Dan pada saat diadakan doa pelepasan, betul-betul kuasa itu sangat nyata sekali, bahkan boleh dibilang mengejek kami begitu. Tatkala kami nyanyi, ya, pujian-pujian yang berhubungan dengan itu, seperti dalam nama Yesus adalah kemenangan dan seterusnya, maka orang itu langsung menari dengan sebegitunya. Tindakan yang sangat mengejek kami, dan hampir-hampir waktu itu rasanya kita menyerah. Kok begitu kuat sekali. Tetapi luar biasa sekali kami boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja. Hari Sabtu sebelum kita baptiskan pada hari Minggu, hari Sabtunya sudah selesai. Dan pada Minggu pun kita baptis dengan baik. Wow. Ada seorang yang memang punya latar belakang dan dia punya hubungan dekat dengan beberapa paranormal yang ada di Jakarta. Tidak akan saya sebutkan namanya tentunya. Itu paranormal ngetop. Ini punya hubungan dekat sekali. Karena itu boleh dibilang sebagai guru spiritualnya. Singkat kata, orang ini akhirnya bertobat, kita tangani. Dan pada saat saya baptiskan orang ini, itu terjadi sekali sih. Ya. Dia menjerit begitu histerisnya, dan dia merasakan ada sesuatu yang keluar dari dirinya, ya. Dan setelah itu dia benar-benar merasa plong sekali. Nah, maaf sebelumnya, biasanya kisah-kisah begini di kalangan gereja Injil itu kan nggak bagaimana begitu ya. Tetapi itu yang saya lihat, bagaimana orang ini begitu kepalanya saya pegang, mau saya celupkan ke air, menjerit-jerit dengan sangat histeris sekali. Ya, nah seperti itu. Nah berikutnya ada orang-orang yang punya ilmu dalam tanda kutip, ya, punya ilmu konon yang saya dengar, ya, punya ilmu jin 1000. Orang ini pun pada akhirnya percaya Tuhan dan saya baptiskan kurang lebih 3 tahun yang lalu. Sampai hari ini beliau masih sehat, dalam usia sudah 80 lebih tahun. Ini nggak mudah, secara logika nggak mungkin percaya Tuhan. Orang-orang yang punya ilmu seperti nggak akan mungkin. Tetapi pada akhirnya
percaya Tuhan Yesus, dan unik sekali. Unik sekali yang membuat bisa percaya Tuhan itu unik ya. Rasanya itu kok begitu, dalam tanda kutip, kok begitu gampang ya. Seperti itu. Pak Pendeta, dari antara semua jemaat yang dibaptis itu berapa persen yang berlatar belakang Chinese dari Bangka atau dengan suku lain? Yang berlatar belakang Chinese memang mayoritas. 90% lebih. 90%. Ini kan harus dipelajari dari Bapak. Salah satu, katakanlah, metode terbaik Bapak apa untuk membawa jiwa-jiwa, atau Bapak bisakah deskripsikan, atau mungkin orang berkata ada hamba Tuhan yang sangat spiritualis, pokoknya itu tuntunan Roh Kudus, misalnya mungkin kan, pokoknya saya nggak tahu, saya hanya sampaikan aja, percaya atau tidak itu urusan Tuhan, mungkin begitu. Kalau kira-kira Bapak di tempat sini, bagaimana Bapak mendeskripsikan metode atau cara Bapak untuk membawa jiwa itu kepada Tuhan Yesus? Berbicara metode apapun tidak akan efektif jika tidak dasari oleh sebuah hati yang memang mau melakukan itu. Namun sebaliknya, kalau memang kita sudah punya hati untuk melakukan itu, didasari oleh sebuah hati dan diperlengkapi dengan metode, maka tentu akan semakin efektif. Berbicara metode, puji Tuhan, ada beberapa metode yang kita kerjakan. Dari metode yang kelihatannya sederhana, termasuk metode yang kayaknya agak rumit, tapi kalau dipraktekkan nggak rumit juga. Seperti metode menawarkan, itu metode yang sederhana sekali. Tapi itu benar-benar sangat gimana ya, bisa menjadi seperti bom waktu. Sangat sederhana metode menawarkan itu. Seperti apa itu Pak? Seperti apa? Bapak contohkan, katakanlah saya yang akan target. Saya target. Bapak sedikit aja metode menawarkan yang Bapak maksud. Metode menawarkan ya. Katakanlah begini ya. Pak Maron, apakah Bapak mau saya doakan? Seandainya Bapak nggak mau aja lah gitu. Ya, nggak mau Pak. Saya nggak percaya doanya. Dulu kalau kami menangani kasus begini, kami itu merasa bingung sekali. Betul. Loh, bagaimana nggak bingung? Kita mau mendoakan saja ditolak kok. Ya. Kan begitu. Ya, betul. Ya kan? Dulu. Nah tapi sekarang enggak. Jangankan saya, mereka anggota jemaat yang sudah aktif di sini, itu mereka tahu solusinya, yaitu dengan metode menawarkan. Nah begini, nggak apa-apa Pak Marlon, kalau Bapak nggak mau saya doakan, nggak apa-apa Pak, ya. Bapak jangan merasa bagaimana, jangan merasa nggak enak, nggak apa-apa Pak. Tapi ingat Pak Marlon, jika suatu saat Bapak membutuhkan pertolongan, Bapak tinggal ngomong saja sama Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah aku. Tuhan Yesus, ampuni dosaku. Tuhan Yesus, selamatkan aku. Kalau Bapak mau sembuh, Tuhan Yesus, sembuhkan aku. Gak apa-apa, Bapak nggak usah ngomong itu sekarang. Tapi nanti kalau Bapak butuh, Bapak memang dalam kondisi terdesak, Bapak ngomong itu saja. Nah, gitu Pak ya. Coba Bapak ulangi, ngikuti saya. Nah, ujung-ujungnya Pak Marlon akhirnya ngikut juga. Wow, sebentar, ini benar sekali, indah sekali. Metode ini kira-kira yang Bapak katakan sederhana, kan Bapak sudah dasari tadi, sesederhana apapun metode kalau Tuhan berkenan, kan begitu, bla bla bla, begitu ya. Itu sudah pastilah karya Tuhan. Nah, dari metode ini yang Bapak ingat ini, yang persis Bapak ingat yang begini, ada beberapa yang sudah Bapak baptis. Untuk yang begini-begini, termasuk yang tadi itu ya, yang saya ceritakan tadi, ada orang yang punya jin 1000 tadi itu ya. Awalnya memang mau saya doakan, memang mau awalnya. Karena dia posisi lagi di rumah sakit. Tapi tatkala setelah sembuh, nggak mau lagi. Nggak mau lagi. Nah ini akhirnya jurus ini keluar. Oke. Tapi 3 minggu kemudian akhirnya bertobat juga begitu ya. Jadi yang begini-begini ini akan seperti bom waktu. Artinya adalah tatkala orang itu lagi tidur, lagi sendirian, lagi risau, nggak ada yang melihat siapapun, sudah nggak akan ada gengsi lagi. Mereka akan dengan tidak sadar atau sadar akan ngomong, Tuhan Yesus kalau memang Kuni Tuhan tolong aku, bla 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 dan sebagainya. Dan di situ banyak mukjizat terjadi. Pak Pendeta,
itu kan nanti kita bicara yang paling sulit. Saya mau dulu yang sangat sederhana. Ada nggak dalam ratusan orang yang sudah dibaptis itu sangat dalam secara manusia sangat mudah, Bapak tidak membutuhkan banyak energi, tidak ini tiba-tiba aja kami mau dibaptis gitu. Ada nggak cerita begitu? Waktu bulan April kemarin, ada seseorang yang telepon saya mau datang ke rumah. Bulan April. Iya. Ini sebelum tanggal 18. Dan akhirnya beliau datang ke rumah. Singkat kata, beliau menyampaikan, beliau ini umurnya sudah 50 lebih. Beliau bicara, beliau menyampaikan bahwa beliau akan percaya Tuhan Yesus. Dan serius itu. Dan rencananya mulai tanggal 18 April, mau ikut ibadah di gereja. Dan saya tanya, masa mau ke gereja saja lapor dulu gitu loh. Nah dia bilang, kan nggak masalah, Musa kan pimpinannya. Jadi sebelum saya melangkah, saya mau ngomong dulu. Nah ini menurut saya ajaib sekali. Kenapa kok ajaib? Kok ya bisanya gitu loh. Mau ke gereja, datang dulu ke pendetanya. Dan sampai hari ini beliau ke gereja memang. Dan nanti tanggal 19 bulan ini akan kita baptiskan. Wow, itu dia. Tapi belum selesai Pak Marlon, ya belum selesai. Kelihatan di permukaan kan seperti itu, ya kan? Tiba-tiba datang menemui saya dan ngomong mau percaya Tuhan dengan serius. Itu kan di permukaan. Betul. Tetapi apakah tidak ada cerita? Oh ada. Ternyata orang ini sudah dimuridkan oleh anggota jemaat kami. Wow. Anggota jemaat itu yang memuridkan ini sampai seperti itu. Gitu loh. Ini benar-benar dengan mata kepala saya lihat luar biasa. Tuhan bisa pakai anggota jemaat melebihi pendeta. Pak, sehingga saya tinggal terima beresnya. Ya, amazing Pak. Saya benar-benar merinding. Tidak salah benar-benar bahwa saya sangat merindukan Bapak untuk berbagi kisah, berbagi kebaikan cinta kasih Tuhan melalui channel ini. Karena di tengah banyaknya semacam tanda kutip keputusasaan banyak gereja dalam pemberitaan kabar baik, Bapak diperkenan Tuhan melihat banyak kebaikan Tuhan dan mereka dibaptis. Pak, boleh nggak cerita pada waktu mereka membaptis atau banyak yang dibaptis itu apa perasaan Bapak yang memenuhi hati Bapak, dan atau adakah kisah saat-saat pembaptisan itu apa yang terjadi dengan hati seorang pendeta Sugeng Haryono? Saya yakin kita semua sudah paham untuk mengapa kita jadi hamba Tuhan secara sepenuh waktu. Karena kita tahu anugerah Tuhan sudah kita alami dan kita ingin membalas anugerah itu sekalipun kita tinggalkan semuanya dan kita memberi hidup kepada Tuhan sepenuhnya. Apa sih yang menjadi tujuan kita? Hanya satu. Sebagaimana kita mengalami anugerah Tuhan, kita rindu orang lain pun mengalami anugerah Tuhan. Spirit inilah yang ada. Apa yang membuat saya menangis tatkala saya melayani? Bukan tatkala saya berkhotbah dan orang itu manggut-manggut. Walaupun itu juga puji Tuhan, mereka nggak ngantuk. Bukan pada saat ada kegiatan gereja yang besar dan berhasil dilaksanakan. Walaupun tentu kita bersyukur, tapi bukan itu yang membuat saya menangis. Yang membuat saya menangis adalah tatkala melihat jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Dan terlebih sampai mereka memberi diri dibaptis. Sebelum acara baptisan, pasti saya mulai dengan doa dulu di kolam. Dan itu kesempatan saya untuk menangis di mata Tuhan. Siapakah aku Tuhan? Sehingga Engkau izinkan aku membaptis orang-orang berdosa seperti aku. Terima kasih Tuhan, ini anugerah dalam hidupku. Ini yang menggerakkan hidup saya sampai hari ini. Dan saya percaya oleh anugerah Tuhan tidak akan pernah berubah. Sehingga tatkala melihat orang-orang berdosa bertobat, itulah sukacita saya yang terbesar dalam hidup. Bahkan tatkala saya melihat orang-orang itu bertobat atau pada saat dibaptis, kalau boleh meminta permintaan kepada Tuhan,
Setelah itu pun Tuhan panggil saya. Saya tuh merasa siap. Karena saya merasa hidup saya nggak sia-sia. Saya merasa siap ketemu Tuhan untuk mempertanggungjawabkan iman dan kepercayaan yang Tuhan berikan. Seakan-akan demikian, Pak Marlon. Pak Pendeta, luar biasa. Saya pikir dari antara banyak hamba Tuhan kita harus jujur bahwa Bapak ini diberi berkat, ditunjukkan berkat. Betapa jiwa-jiwa itu luar biasa Bapak bawa kepada dia pemiliknya. Dari antara semua itu, betapa hebatnya karya Tuhan. Bolehkah saya tahu, adakah juga Bapak punya pengalaman, Bapak sudah injili, Bapak sudah datangi, Bapak sudah tawarkan, Bapak sudah doakan, tapi sampai sekarang juga belum tergerak hatinya untuk datang kepada Tuhan? Saya akan cerita satu orang yang saya kenal sejak saya masuk di Minfo tahun 2000. Bahkan tidak lama saya ada di Minfo, orang ini pun pernah datang ke Pastori dan pernah bersama-sama masak dengan saya bakar ikan. Posisi orang ini adalah orang yang belum percaya Tuhan. Dia seorang yang boleh dibilang sebatang kara karena tidak berkeluarga, cuma punya kakak adik, dia punya, tapi dia tidak menikah, hidup sendirian. Dan sudah tidak bisa dihitung, saya memberitakan Injil kepada dia, tidak bisa dihitung. Bahkan saya tentu tidak hanya secara mulut saja mengatakan Tuhan itu maha baik, tetapi tentunya kita barengi atau saya barengi dengan tindakan nyata bahwa Tuhan itu baik setidaknya lewat saya untuk orang itu. Bahkan sampai suatu ketika tatkala saya pun ingin memberikan sedikit katakanlah sebuah pemberian begitu, maka orang tersebut menolak. Menolak bukan karena apa, tapi menolak karena merasa nggak enak. Sudah terlalu banyak ibaratnya pemberian kasih yang kita sampaikan seperti itu. Dan sekali lagi memberitakan Injil sudah nggak bisa dihitung, berbuat sebagai sesama manusia nggak bisa dihitung, boleh dibilang ya. Tetapi sampai akhirnya sampai meninggal dia tidak percaya Tuhan. Bagaimana waktu Bapak tahu bahwa dia akhirnya meninggal, dan kemudian dari antara kan biasanya begitu, wow ini sudah banyak Tuhan izinkan Bapak baptis, datang kepada Tuhan dengan berbagai cara, benar-benar mujizat. Tiba-tiba orang ini artinya energi sudah banyak, energi dalam doa, energi secara finansial, perhatian sudah banyak, tapi waktu itu akhirnya dia belum percaya pada Tuhan Yesus. Proklamasinya soal sendiri kita kan nggak tahu ya Pak ya. Terus gimana perasaan Bapak, dan Bapak ada rasa jengkel, menyesal atau apa? Karena perasaan seperti ini, saya pikir keadaan seperti ini terlalu banyak dihadapi oleh hamba-hamba Tuhan. Gimana perasaan Bapak? Puji Tuhan, saya sama sekali tidak merasa jengkel, sama sekali tidak merasa kesal, sama sekali tidak marah. Dan itu terbukti tatkala beliau meninggal pun, saya pun langsung ke rumahnya. Saya pun juga mengikuti acara penguburannya, sekalipun bukan secara Kristen tentunya. Kenapa saya tidak marah? Justru lewat cerita ini, itu meneguhkan firman Tuhan. Memang kalau seseorang bisa percaya Tuhan, itu karena Tuhan pilih. Kalau Tuhan tidak pilih orang itu, dengan cara apapun kita lakukan, seperti apapun kita melakukannya, kalau Tuhan nggak pilih memang nggak akan percaya Tuhan. Nah mungkin akan dilanjutkan pertanyaan ini. Nah kalau begitu kenapa kita memberitakan Injil? Oh kalau Tuhan pilih pasti bertobat, walaupun nggak kita injili. Sebaliknya kalaupun kita injili, kalau bukan Tuhan pilih nggak akan bertobat. Nah ini pasti dulu pertanyaan-pertanyaan begini. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita lewati terus di bangku kuliah ya. Tapi tugas kita terus menginjili ya. Pertanyaan-pertanyaan nakal sebenarnya. Ya. Terus apa yang terjadi? Karena Bapak katakan pertanyaan seperti ini pasti terjadi. Lantas bagaimana Bapak menjawabnya dalam aksi, bukan dalam teori? Ya otomatis aksi kan harus didahului teori dulu. Ya. Saya pasti katakan kepada mereka yang tanya ke saya.
Lalu apakah kalian tahu yang mana yang Tuhan pilih? Ya. Kalian tahu orang itu Tuhan pilih atau tidak? Tahu nggak? Kan paling-paling tahu setelah beliau-beliau meninggal. Mungkin seperti itu. Nah, disinilah anugerah Tuhan yang besar buat kita. Sampai-sampai Tuhan yang ajaib itu mau merekrut kita untuk terlibat dalam proyek ilahinya. Dan memang tugas kita memberitakan, tugas mentobatkan itu adalah pekerjaannya Tuhan, urusannya Tuhan. Yakinlah, kalau memang kita ketemu dengan orang yang Tuhan pilih, orang itu pasti akan mendengar pemberitaan kita. Dan betapa bahagianya kita tatkala kita melihat apa yang kita sampaikan tidak sia-sia. Di situ sukacitanya luar biasa. Amin. Amin. Sehingga kalaupun orang tidak menerima, ya nggak masalah. Tapi kalau orang terima, ya tentu kita bersyukur. Sebab semuanya karena Tuhan, bukan karena kita pada dasarnya. Pak Pendeta, apakah ada peran? Sebenarnya maksud saya begini, saya pertanyaan, Bapak ini kan dari segi etnis Bapak Jawa. Bapak melayani di mayoritas, katakan 95% semua etnis Tionghoa Bangka. Kan begitu. Memang istri Bapak Tionghoa juga. Apa Bapak tidak mengalami kesulitan kultur dalam proses pendekatan, dalam proses kehidupan bersama dengan yang berbeda budaya? Atau bagaimana persoalan ini untuk membuka cara berpikir orang di luar sana? Tidak ada atau bagaimana? Silakan, Pak. Banyak orang berpikir karena istri saya Tionghoa, tentu itu menjadi salah satu penyebab. Ya, mudahnya. Kata saya lebih mudah. Ya. Dan saya tidak pungkiri, tentu keberadaan istri saya sangat membantu, sangat mendukung. Namun itu dia. dan itu faktor utamanya. Yes. Setuju. Itu faktor utamanya. Ya. Karena begini, dulu kan sebelumnya saya kan belum menikah. Ya. Saya kan sendirian. Dan saya pernah menggembalakan jemaat 3 tahun, itu sendirian. Masuk ke satu wilayah namanya di Parit 3 Bangka Barat, itu wilayah yang sangat kental, ya, sangat menjunjung adat istiadat begitu luar biasa. Ya. Tetapi boleh dicari kebenaran apa yang saya sampaikan ini, ya. Walaupun saya sendirian di situ dengan segala hal yang berbeda, tetapi puji Tuhan, orang di sana menerima baik. Dan bahkan oleh kemurahan Tuhan, di situ pun terjadi luar biasa pertolongan Tuhan terhadap pekerjaan Tuhan di situ. Wow. Padahal saya sendirian, saya belum menikah. Ya. Nah, di mana persoalannya? Atau di mana rahasianya? Rahasianya begini, salah satunya. Ya, ada sebuah pepatah kan, ada yang mengatakan begini, di mana bumi kita injak, di situ langit yang kita junjung. Ini pepatah kuno ya. Ya. Artinya apa? Saya masuk ke lingkungan Tionghoa. Dan tentu saya harus tahu tradisi Tionghoa. Saya harus masuk kepada mereka. Saya harus mengikuti gaya mereka. Saya berikan satu contoh saja. Tatkala saya diundang di pesta ulang tahun, ini kisah 20 lebih tahun yang lalu, saya belum lama di Bangka. Ya. Dan waktu itu makan yang disuguhkan di satu meja, itu ada 8 jenis sayuran, lauk pauk, dan ada 8 mangkok yang isinya nasi, mangkok agak bulat, mangkok bulat isinya nasi, tanpa sendok. Oke. 8 piring nasi, 8 piring lauk pauk, 8 mangkok nasi, dan ditambah 8 pasang sumpit. Tidak ada pakai sendok sama sekali. Saya bingung awalnya, makan pakai apa? Masa pakai tangan saya, katakan. Iya, iya. Nah, saya nengok kanan dan nengok kiri, loh, oh begitu ya. Saya ikuti aja. Dan ternyata Pak ya, saya lumayan mahir kalau hanya pakai sumpit Pak. Iya, iya, iya. Itu contoh aja. Iya, iya. Jadi nggak kalah kalau cuma makan pakai sumpit begitu. Sampai hari ini. Itu contoh. Contoh berikut adalah bahasa. Bahasa. Mungkin saya termasuk orang yang bukan Tionghoa, yang lumayan
Langsung ya. lumayan menguasai bahasa Tionghoa daerah. Wah. Lumayan. Walaupun tentu ya banyak yang jauh lebih pintar dibanding saya. Ya. Tapi dibanding yang nggak tahu, saya lebih banyak tahu. Ya, artinya bisa komunikasi ya Pak ya? Bisa komunikasi. Berkomunikasi kalau yang biasa-biasa bisa. Tapi setidaknya yang saya lumayan kuasai adalah peribahasa Tionghoa kuno. Itu lumayan. Bahkan ada banyak orang Tionghoa yang nggak tahu peribahasa itu. Padahal itu peribahasa yang luar biasa. Hebat. Sampai-sampai pernah saya khotbah di satu daerah, ya, itu saya campuran dengan pakai bahasa Hakka ya, bahasa Tionghoa daerah, dan juga saya campuran dengan ada beberapa istilah-istilah peribahasa Tionghoa kuno, dan saya campur di situ, sampai orang itu bertanya-tanya satu sama yang lain, siapa dia ini ya? Kok kayaknya kulitnya hitam, kayaknya bukan orang Tionghoa, tapi kok mahir ngomong begini-begini, kita saja nggak tahu begitu ya. Ya ini hanya sekedar cerita lelucon, tapi itu terjadi gitu ya. Ya nggak tahu juga apakah faktor-faktor itu, tapi intinya bagi saya suku apapun itu sama di mata Tuhan. Amin. Itu aja. Sebagaimana Tuhan mengasihi saya dengan suku saya yakin Tuhan pun mengasihi suku yang lain dengan sukunya, dan saya pun juga akan jangkau mereka. Bapak pasti berjuang, tetapi kan tentu perbedaan kultur itu selalu akan ada. Apa kesulitan terbesar Bapak mulai Bapak masuk ke Pulau Bangka sampai hari ini, atau Bapak benar-benar berjuang menghadapi pola pelayanan atau cara, atau apa yang paling sulit Bapak rasakan dalam pelayanan selama di Bangka? Hal yang paling sulit adalah kalau dulu cara makan. Oke. Apa yang dimakan? Apa yang dimakan ya? Oke. Karena itu sangat berbeda sekali. Ya. Terus soal bahasa dan sebagainya. Tetapi puji Tuhan, sekarang nggak lagi. Ya. Kalau ditanya apa yang sulit, nah kalau dibilang nggak sulit, memang nggak sulit. Ya. Seperti itu. Ya, sepertinya nggak ada persoalan lagi gitu loh ya. Seperti ini, seperti itu. Oke. Bahkan saya punya beberapa teman yang notabene berseberangan dengan saya. Artinya tidak hanya belum percaya Tuhan, tapi boleh dibilang dia ini ke kiri, saya ke kanan, begitu ya. Kontras benar-benar, tapi kami bisa berteman. Gitu ya. Kalau di Tionghoa itu kan ada, boleh dibilang dukun ya, atau kalau kami sebut itu taipa. Ya, taipa ini orang pinter lah kalau di kalangan umum ya. Nah, saya pun juga punya teman-teman taipa ada juga. Wah. Saya kan nggak sama dengan, kita kan nggak sama kayak minyak sama air katakanlah. Betul, ya. Kita bisa berteman, kita bisa kok. Boleh dibilang dekat juga, bisa juga gitu ya. Jadi ya, kalau dipikir sulitnya apa? Sepertinya kok nggak ada ya. Seperti itu. Kalau dari sisi ini. Pak Pendeta, tadi Bapak kata, artinya berarti Bapak juga bergaul luas di berbagai kalangan di masyarakat Tionghoa di Pulau Bangka, begitu? Apakah Bapak juga ikut acara-acara mereka, begitu? Acara mereka ya pasti mengikuti pesta, ulang tahun, pernikahan, dan lain termasuk acara penguburan atau pemakaman. Oke. Jadi kita tetap mengikuti ya. Kalau dulu sebelum saya nggak seperti sekarang, artinya tidak terlalu padat kegiatannya, saya pasti ingin mengikuti. Kalau orang meninggal dari awal sampai akhir, bahkan saya pun juga ada di situ, di dekat peti mati dan sebagainya, padahal di situ kan bukan Kristen caranya. Itu nggak jadi persoalan. Hanya saja belakangan ini, ya karena waktu yang agak sulit, ya tentunya agak beda, boleh dibilang nggak sampai sebegitu, begitu ya. Tapi pada dasarnya tidak ada perubahan ya. Seperti itu. Pak Pendeta, Bapak sekarang kan dipercayakan menjadi Ketua Sinode GP Kris. Nah, GP Kris ini sebenarnya kan juga banyaknya di Bangka begitu ya. Ada di beberapa tempat. Ini gimana strategi Bapak ini mengembangkan supaya gereja ini juga setara dengan gereja-gereja Kristus yang lain yang yang lahir bersama-sama, karena supaya tidak hanya orang lihat GP Kris Bangka begitu ya. Itu bagaimana strategi ke depan?
Memang kita akui selama ini kita terjebak ke dalam kondisi kita. Terjebak. Sebenarnya GP Kris ini kalau tidak mengalami tidak mengalami istilahnya, artinya dari dulu itu tetap jadi satu. Ya. Sebenarnya besar. Ini kan GP Kris gereja yang lahir dari sending CFMU. Oke. Di seluruh Indonesia ini besar. Karena CFMU ini menjadi 3 sinode. Yaitu GP Kris sendiri, terus GKKA Indonesia, Gereja Kebenaran Kalam Allah Indonesia. Kalam Allah. Terus Gereja Persekutuan Misi Injil Indonesia atau GPMII. Ya. Nah, jadi 3 sinode ini. Ya. Jadi sekali lagi kalau kita lihat dari 3 sinode ini memang lumayan besar sinode ini sebenarnya. Karena ini di Kalimantan besar, di Sulawesi besar, di Jawa Timur besar, seperti itu. Nah, hanya saja sekarang ya kita kan GP Kris hanya ini katakanlah begitu, ya. Tetapi puji Tuhan, kita mencoba untuk membenahi apa yang harus dibenahi. Dan sekarang memang sudah terlihat pembenahan itu. Nah, karena perangkat hukumnya sudah lumayan baik, kita sedang mulai memikirkan untuk melebarkan sayap. Karena itu dalam 5 tahun yang lalu kepemimpinan saya di Sinode, kita usahakan untuk membuka beberapa cabang. Ya. Sehingga lahirlah cabang GP Kris di Palembang, lahir cabang GP Kris di Batam, lahir cabang GP Kris di Kalimantan Utara, lahir cabang GP Kris di tempat yang lain, termasuk di Bekasi seperti itu waktu itu. Sehingga awalnya yang GP Kris hanya ada di 5 provinsi, ini sebelum 5 tahun yang lalu, ada di 5 provinsi, hanya Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Bali, sekarang sudah ada di 9 provinsi. Wow, puji Tuhan, mantap. Di periode kedua ini, tentu saya kalau Tuhan izinkan akan tancap gas. Kalau Tuhan izinkan. Wow. Artinya, saya akan mengajak seluruh keluarga besar GP Kris untuk melebarkan sayap, ya, panjangkan tali-tali kemah patokmu dan amin. Ya, itu kalau Tuhan izinkan. Kenapa? Sayang, perangkat hukum kita sudah baik, aturan-aturan kita sudah mulai baku, semua secara administrasi sudah jalan sesuai dengan yang seharusnya, tinggal bagaimana kita mengembangkan. Seperti itu. Baik, Pak Pendeta, orang kan tahu bahwa Pak Ahok itu dari GP Kris, gitu ya. Dan orang GP Kris sangat bangga dengan pribadi Ahok. Pada waktu persoalan Ahok dengan keluarganya, dengan pro kontra dalam kehidupan bergereja, apakah mempengaruhi kepada jemaat Bapak? Kalau dibilang mempengaruhi secara psikologis pasti. Karena bagaimanapun beliau adalah dalam tanda kutip idola, dalam tanda kutip. Namun secara doktrin kita kan punya pandangan. Nah, disinilah tugas kami adalah membedakan antara beliau dalam satu sisi yang menurut kami kurang, dan beliau dalam sisi lain yang menurut kami luar biasa Tuhan pakai. Di sini tidak boleh kita generalisasi. Memang ada hal yang dalam diri beliau yang harus kita contoh. Kita nggak bisa menutup mata. Beliau ini tokoh yang memang imannya jelas. Kredibilitasnya, integritasnya itu luar biasa. Nah, di situ tugas kami, termasuk saya, itu yang saya lakukan. Pasti. Kita kepingin mereka ini langsung saja dalam tanda kutip memuja tanpa pemahaman yang luas, atau sebaliknya katakanlah melegalkan semua, menyalahkan atau ini itu, tapi ya menyalahkan semua begitu. Ya itu juga nggak tepat. Ya kita harus sadar tiap manusia tetap ada titik lemahnya. Luar biasa peran Pak Pendeta pelayanannya. Dan yang terakhir, apa yang membahagiakan Bapak? Walaupun tadi sudah disinggung-singgung, apa yang paling membahagiakan Bapak? Akhirnya Bapak melayani di GP Kris, Tuhan membawa Bapak. Saya pikir tidak pernah memimpikan seorang Sugeng Haryono yang besar di Pulau Jawa sekarang dibawa ke Pulau Bangka, begitu ya. Apa kini yang Bapak lihat sebuah kebahagiaan dalam diri Bapak
melayani di Pulau Bangka? Sebenarnya begini ya, jadi bukan soal melayani di Pulau Bangka saja. Ya. Tapi ada hal yang membuat saya bahagia itu bukan karena saya jadi apa, bukan di situ. Ya, ini memang sebuah perjalanan hidup yang saya tahu betapa besar anugerah Tuhan dalam hidup saya. Saya merupakan ketua sinode GB Kris yang ke-6 dan paling uniknya begini. Sebelum saya jadi ketua sinode, maka ketua sinode sebelumnya, beliau adalah asli dari Bangka, asli dari Tiongkok, semuanya orang Tionghoa, dan beliau ini adalah ada keturunan baik secara darah maupun guru dan murid sampai kepada sebelum saya. Oke. Tapi setelah kena saya, ini nggak ada hubungan apapun. Betul. Saya nol, nggak ada hubungan. Sebenarnya saya mau tanya itu, tapi saya agak sensitif. Ini isunya sensitif. Kan mereka itu semua satu aliran, Pak. Dari sekolah teologianya, gennya, guru murid, kayak Sokrates, Plato, Aristoteles gitu ya. Ini Bapak ini benar-benar beda. Why gitu loh? Apa yang Bapak lihat karya Tuhan di sana gitu? Mari Pak. Selain itu saya tambahin dulu, selain nggak ada hubungan apapun, baik dari latar belakang gereja, latar belakang suku atau apapun, saya termasuk ketua sinode termuda. Karena biasanya orang Tionghoa itu kan menghargai seseorang setelah usianya banyak. Yes. Sehingga ketua sinode sebelum saya pun itu usianya 55 tahun ke atas. Wow. Baru ketua sinode. Ya. Seperti itu. Termasuk sebelum saya, termasuk sebelum beliaunya itu 55 tahun dan ke atas. Tetapi kena saya 5 tahun yang lalu usia saya baru 43. Usia yang masih muda, yang sebenarnya nggak masuk hitungan. Singkat kata nggak masuk hitungan kok. Dari sisi apapun. Pelayanan saya pun bukan di gereja yang besar. Bukan di kota, bukan di Jakarta, bukan di gereja-gereja yang punya sejarah dengan pendahulu. Justru di gereja cabang di pinggiran kampung yang kecil. Sebenarnya. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa ya? Kok bisa? Ya hanya anugerah Tuhan lah, Pak. Anugerah Tuhan. Itu saja nggak ada yang lain, Pak. Betul. Hanya anugerah Tuhan, murni anugerah Tuhan lah. Ya. Apakah waktu pemilihan Bapak itu tidak terjadi pergolakan internal? Pemilihan yang pertama, Pak, itu terjadi sebuah pergolakan yang sangat sengit. Itu tahun 2016. Dan itu sangat wajar. Ya. Karena memang dari banyak hal, saya itu nggak memenuhi syarat sebenarnya. Dari banyak hal ya. Baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Nggak memenuhi syarat. Semua syarat yang tidak tertulis. Syarat yang tertulis maupun tidak tertulis, ya kan? Yang nggak tertulis itu kan lebih banyak, ya kan? Itu yang tahun 2016 kemarin. Tetapi setelah 5 tahun dan Agustus tahun 2001 kemarin pemilihan kembali, puji Tuhan, saya terpilih dan satu-satunya calon, sehingga saya terpilih secara aklamasi. Ya. Yang otomatis nggak ada perdebatan sama sekali. Karena dari klasis yang ada, kita punya 4 wilayah, semuanya waktu itu minta saya jadi ketua umum kembali, dan memang nggak ada yang lain, artinya nggak ada saingan begitu. Ya sehingga otomatis tanpa melewati apapun, ya udah langsung iya begitu. Ini yang barusan ini. Wow. Kemudian Pak, satu, apakah mereka langsung, kan kalau di Minfo mungkin, di Bapak mungkin sangat menerima, tapi bagaimana dengan jemaat-jemaat lain? Apakah tidak terjadi ada semacam penolakan? Kalau penolakan secara vulgar sih nggak ada. Oke. Tapi kalau secara diam-diam Mungkin. atau di belakang mungkin ada. Mungkin. Gitu ya. Mungkin. Ya. Tapi itu saya pikir konteks yang tahun-tahun dulu. Gitu ya. Tapi saya rasa wajar terjadi, Pak, dan itu wajar terjadi. Ya wajar saja, ya wajar. Wow. Dengan demikian
bolehkah kita beri judul pembicaraan ini bahwa semua ini anugerah Tuhan buat seorang pendeta? Amin. Amin. Saya ada satu ayat yang menjadi motivasi saya. Saya mengutip kata-kata Paulus, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, ini oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia yang dianugerahnya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Di balik ayat ini ada sebuah pemahaman yang sangat-sangat lengkap. Dalam sekali. Kerja keras, tapi kasih karunia. Wow, amazing. Terima kasih Pak Pendeta Sugeng Haryono. Sama-sama Pak Marlon, sama-sama. Semua cerita ini demi kemuliaan Tuhan, karena Dia telah menciptakan kemuliaan itu melalui hidup dan pelayanan seorang Pendeta Sugeng Haryono di GP Kris Bangka. Tuhan Yesus dimuliakan dan Tuhan semakin memberkati. Sampai di sini. Amin. Saya Bapak. Amin. Luar biasa. Haleluya. Baik, shalom. Demikian pembicaraan kami dengan Bapak Pendeta Sugeng Haryono, Ketua Sinode GP Kris di berdomisili di Pulau Bangka. Betapa luar biasa inspirasi dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan dan pelayanannya. Sampai di sini pertemuan kita, dan masih ada tentunya acara-acara kami baik pada hari Jumat Event Kids Ministry, pada hari Sabtu Saturday Night Service, dan hari Minggu acara Bincang Orang Muda, dan malam seperti ini bertemu kita kembali dalam program kami Miracle. Sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati.